Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat belajar kembali bersama saya di pertemuan kedua pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Oke, jika pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang sejarah virus dan struktur tubuh virus, maka pada pertemuan kedua kali ini masih akan berkaitan dengan materi pertama kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cara hidup dan replikasi virus. Bagaimana sih cara hidup virus itu? Mari kita pelajari. Oke, jadi virus dia hanya hidup apabila dia berada di dalam sel inang. Jika tidak, maka virus tersebut akan mengkristalkan dirinya, kemudian akan aktif kembali jika dia sudah menempel pada tubuh sel inang. Oke, nah di dalam sel inang, virus tersebut akan memperbanyak dirinya, yaitu yang biasa disebut dengan tahap replikasi. Jadi tahap replikasi itu adalah proses virus untuk memperbanyak dirinya di dalam sel inang. Nah, tahapannya ada 2 siklus, yaitu yang pertama siklus litik dan yang kedua yaitu siklus lisogenik. Bagaimana tahapan dari siklus litik? Oke. Nah, ini adalah tahapan dari siklus litik. Akan saya jelaskan di slide selanjutnya bersama gambar supaya kalian mudah memahaminya ya, oke? Nah, ini adalah gambar dari siklus litik. Ini adalah gambar dari virus yang menempel pada bakteri E. coli. Pada awalnya, si virus dia akan menempelkan dirinya pada bakteri. Nah, proses penempelan ini dinamakan dengan tahap adsorpsi. Paham ya? Nah, setelah virus menempelkan dirinya, maka si virus tadi dia akan mengeluarkan DNA-nya ke sitoplasma bakteri. Nah, tahap ini dinamakan dengan tahap injeksi. Nah, kemudian setelah itu, si virus tadi dia akan mengambil alih mesin DNA dari bakteri. Kenapa begitu? Karena disinilah virus nantinya akan membentuk bagian-bagian tubuhnya seperti kepala, ekor, dan serabut ekor. Ini dinamakan dengan tahap sintesis. Jadi, proses pembentukan bagian tubuh virus itu ada pada tahap sintesis ya. Perlu diingat. Nah, setelah bagian tubuh tersebut terbentuk, maka bagian tubuh tersebut akan dirakit melalui tahap perakitan untuk menjadi sebuah satu virus yang utuh, seperti itu ya. Nah, pada tahap ini pula maka akan muncul virus-virus baru. Itu sekitar dengan jumlah sebanyak 200 sampai 2000 virus yang sudah siap untuk keluar dari sel inang. Bagaimana cara virus untuk keluar dari sel inang? Jadi, si virus tadi dia akan merusak sel inang sehingga sel inang tersebut menjadi pecah dan akan mengalami lisis atau kematian. Oleh karena itu, virus bakteriofag yang melakukan siklus replikasi dengan menyebabkan kematian pada sel inang itu dinamakan dengan siklus litik. Nah, siklus litik ini hanya membutuhkan waktu selama 20-30 menit saja, mulai dari tahap adsorpsi sampai dengan tahap lisis. Lalu, apakah virus ada dalam tubuh yang sehat? Jawabannya adalah bisa jadi. Karena apa? Karena virus bisa melakukan replikasi tanpa menyebabkan sel inang itu menjadi mati. Jadi, virus bisa melakukan replikasi pada tubuh sel inang dan bisa hidup bersama di dalam sel inang. Nah, ini dinamakan dengan tahap lisogenik. Sebuah virus yang bisa melakukan 2 tahap sekaligus itu dinamakan dengan thermometer phages. Nah, itu biasanya disebut dengan virus lambda. Virus lambda ini
dia hanya mempunyai satu serabut ekor dan serabut ekornya itu sangat pendek. Oke, langsung kita pelajari ya. Nah, ini adalah bentuk dari virus lambda. Nah, dia hanya mempunyai satu serabut ekor, bisa kalian lihat, dan ini sangat pendek sekali. Nah, tahap dari siklus lisogenik itu hampir sama dengan tahap siklus litik. Nah, jadi yang pertama, si virus dia akan menempelkan dirinya pada bakteri. Kemudian dia akan mengeluarkan DNA-nya ke sel bakteri. Nah, ini adalah tahap adsorpsi dan ini adalah tahap injeksi. Nah, kemudian di dalam DNA bakteri tersebut, maka DNA si virus tadi akan membentuk lingkaran atau sirkular. Nah, pada tahap ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti zat kimia yang berbahaya, kemudian tingkat radiasi yang tinggi. Nah, apabila faktor-faktor tersebut muncul, maka akan lanjut pada siklus lisis. Apabila faktor tersebut tidak ada, maka akan dilanjut dengan siklus lisogenik. Nah, ketika sudah lanjut pada siklus lisogenik, maka akan lanjut pada tahap penggabungan. Nah, tahap penggabungan apa? Jadi di sini DNA virus dan DNA bakteri akan bergabung sehingga terbentuklah sebuah profag. Ini adalah tahap dari penggabungan. Nah, kemudian akan lanjut pada tahap pembelahan sel, di mana ketika sel melakukan pembelahan, maka si profag tadi juga akan ikut terbelah. Ini ya, bisa kalian lihat. Nah, hal ini akan menyebabkan sel-sel anakan yang baru itu juga akan mengandung profag. Jadi ini adalah tahapan dari siklus lisogenik. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa kalian tanyakan di forum Google Classroom ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang peran virus dalam kehidupan. Nah, untuk selanjutnya juga ada tugas buat kalian, yaitu untuk mengunjungi Google Classroom supaya bisa menjawab soal kuis yang sudah saya share di Google Classroom. Mungkin hanya itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah lupa berdoa dan jangan pernah patah semangat untuk selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.